Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Nuha Nadiroh. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai pendahuluan kualitas daya listrik. Pada materi 1 tentang pendahuluan kualitas daya ini, kita akan membagi dalam beberapa pokok bahasan, yaitu pertama, definisi kualitas daya listrik. Kedua, apakah kualitas daya listrik dapat disamakan dengan kualitas tegangan? Ketiga, mengapa kita perlu mempertimbangkan kondisi kualitas daya listrik di tempat kita bekerja? Dan terakhir, bagaimana prosedur evaluasi permasalahan kualitas daya listrik? Definisi kualitas daya sangat beragam dan sangat bergantung dari sudut pandangnya. Utilitas atau pemasok daya listrik dapat mendefinisikan bahwa kualitas daya sebagai tingkat kehandalan. Sedangkan dari sisi produsen peralatan listrik, mendefinisikan bahwa kualitas daya adalah sebuah karakteristik dari sumber daya listrik sehingga peralatan dapat beroperasi dengan baik. Oleh karena itu, untuk menyederhanakannya, yang perlu kita ingat bersama adalah kualitas daya merupakan sebuah isu yang memiliki fokus utama pada sisi konsumen atau end user. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada banyak sekali definisi kualitas daya. Salah satu definisi kualitas daya menurut IEEE adalah sebuah konsep tentang pemberian suplai daya listrik dan pembumian atau grounding peralatan-peralatan sensitif agar sesuai dengan prinsip operasi peralatan itu. Sedangkan menurut Dugan pada bukunya yang berjudul Power Quality Analysis disebutkan bahwa kualitas daya adalah sebuah permasalahan yang didefinisikan dalam tegangan, arus, atau frekuensi yang dapat menyebabkan kegagalan operasi pada peralatan konsumen. Pada ilustrasi ini menunjukkan bahwa sering terjadi perdebatan atau kesalahpahaman antara sisi utilitas dengan konsumen terkait permasalahan kualitas daya listrik yang terjadi. Mengacu pada survei yang sudah dilakukan oleh Georgia Power Company, kedua belah pihak setuju bahwa hampir 2/3 permasalahan kualitas daya disebabkan oleh kondisi alam seperti sambaran petir. Ketika terjadi permasalahan pada perangkat elektronik pelanggan, maka pelanggan akan secara cepat dan otomatis menyalahkan pasokan daya yang dikirimkan oleh pihak utilitas. Padahal bisa saja sistem monitoring yang dimiliki utilitas tidak mendeteksi terjadinya gangguan pada sistem. Hal ini sangat mungkin terjadi. Terdapat sebuah penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa sebuah alat pelanggan telah off sebanyak 30 kali dalam 9 bulan. Sementara itu, yang tercatat pada sistem utilitas, peralatan tersebut hanya mengalami pemadaman sebanyak 5 kali. Hal ini sudah sangat menunjukkan bahwa ada banyak kejadian yang terjadi pada sisi pelanggan tetapi tidak tampak pada sistem utilitas. Salah satu contohnya adalah gangguan yang berdurasi sesaat atau kurang dari 1 menit pada sebuah jalur lain. Hal ini dapat menyebabkan kejadian voltage sag atau penurunan tegangan pada sistem kelistrikan pelanggan. Penurunan tegangan sesaat dapat menyebabkan sebuah pengatur kecepatan motor atau variable speed drive tidak bekerja. Contoh lainnya adalah terkait tegangan transien. Perangkat elektronik dapat memiliki lifetime yang lebih pendek akibat dari paparan tegangan transien yang berulang-ulang. Sebagai salah satu respon dari meningkatnya kesadaran akan permasalahan kualitas daya, beberapa langkah ditempuh oleh pihak utilitas dalam pelayanan pelanggan. Utilitas memiliki program yang bersifat reaktif hingga proaktif untuk meningkatkan kesadaran pelanggan terkait pentingnya kualitas daya listrik ini. Contoh dari program reaktif adalah ketika utilitas menerima komplain dari pelanggan kemudian meresponnya. Sedangkan program proaktif adalah ketika utilitas terlibat dalam mengedukasi pelanggan dan mempromosikan pelayanan yang membantu untuk pengembangan solusi terhadap permasalahan kualitas daya yang terjadi pada sisi pelanggan. Dari sisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga dapat memainkan peran yang penting.
bagaimana program tersebut dapat berlangsung secara baik dan terstruktur. Karena permasalahan kualitas daya ini selalu melibatkan interaksi antara pelanggan dengan utilitas. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan pemasok daya listrik untuk bekerja dan membantu pelanggan menyelesaikan permasalahan kualitas dayanya. Analisa dari sisi ekonomi juga harus dilakukan dalam melakukan analisa permasalahan kualitas daya. Pada beberapa kasus, solusi yang paling baik adalah membuat sebuah peralatan yang dalam tanda kutip agak kurang sensitif terhadap perubahan kualitas daya yang dapat terjadi. Dari sisi konsumen pun saat ini harus semakin sadar terkait pentingnya kualitas daya listrik dan efeknya pada peralatan yang ada pada sisi konsumen. Pada topik kualitas daya listrik, memang banyak dibahas mengenai kualitas tegangan. Secara sederhana, yang perlu diingat adalah daya merupakan hasil perkalian dari tegangan dengan arus. Sistem tenaga listrik yang kita kenal adalah sistem AC atau bolak-balik berbentuk sinusoidal dengan frekuensi sebesar 50 Hz. Ketika terjadi deviasi yang cukup besar pada magnitud tegangan, frekuensi atau kemurnian dari bentuk sinusoidal gelombang, hal tersebut juga menjadi permasalahan kualitas daya. Berikut ini adalah permasalahan tegangan yang akan kita bahas pada permasalahan kualitas daya. Tegangan dan arus memiliki hubungan yang sangat erat pada sebuah sistem daya listrik. Walaupun generator menghasilkan tegangan sinusoidal yang nyaris sempurna, tetapi arus yang mengalir pada impedansi sepanjang sistem dapat menyebabkan gangguan pada tegangan. Yang pertama, arus yang disebabkan oleh kejadian short circuit dapat menyebabkan terjadinya penurunan tegangan atau hilangnya tegangan. Yang kedua, arus pada sambaran petir dapat menyebabkan tegangan impuls yang sangat tinggi yang menyebabkan gagalnya isolasi dan mengakibatkan short circuit. Yang ketiga, arus yang terdistorsi dari sumber harmonisa menyebabkan terdistorsinya gelombang tegangan yang mengalir pada impedansi jaringan, sehingga menyebabkan terjadinya distorsi tegangan pada pelanggan lain. Oleh karena itu, tegangan memang menjadi concern atau pembahasan utama pada kualitas daya listrik. Tetapi kita juga harus memahami fenomena pada arus yang dapat menyebabkan banyak permasalahan kualitas daya. Oke, kita refresh sejenak ya terkait macam-macam daya listrik. Jadi terdapat 3 jenis daya listrik, yaitu P, daya nyata atau active power, Q, daya reaktif atau reactive power, dan S, daya semu atau apparent power. Kita sering menganalogikan ketiga jenis daya ini sebagai sebuah minuman berkarbonasi yang baru saja dituang ke dalam gelas hingga penuh. P ditunjukkan dengan banyaknya air, Q ditunjukkan dengan gelembung udara yang terbentuk, dan S ditunjukkan dengan volume gelas. Rumus daya satu fasa dapat ditunjukkan pada persamaan berikut. Dan hubungan antara P, Q, dan S ditunjukkan pada gambar segitiga daya, dengan P adalah sudut yang terbentuk antara P dan S. Ada 4 alasan utama yang menyebabkan kualitas daya listrik semakin menjadi perhatian saat ini. Yang pertama, pertumbuhan peralatan listrik yang bersifat lebih sensitif terhadap kualitas daya, seperti sistem kendali dengan berbasis pada mikroprosesor maupun peralatan yang menggunakan perangkat elektronika daya. Yang kedua, meningkatnya perhatian yang ditekankan pada efisiensi sistem daya listrik secara menyeluruh, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan penggunaan peralatan yang memiliki efisiensi tinggi seperti pengaturan kecepatan motor listrik dan penggunaan kapasitor untuk perbaikan faktor daya. Penggunaan peralatan-peralatan tersebut dapat mengakibatkan peningkatan terhadap tingkat harmonisa pada sistem daya listrik, di mana dampak harmonisa tersebut dapat menurunkan kemampuan dari sistem daya listrik itu sendiri. Ketiga, meningkatnya kesadaran bagi para pengguna energi listrik terhadap masalah kualitas daya listrik.
Para pengguna utilitas kelistrikan menjadi lebih pandai dan bijaksana mengenai persoalan seperti interupsi atau turunnya tegangan dan kondisi peralihan. Dan mereka pun merasa berkepentingan untuk meningkatkan kualitas distribusi daya listriknya. Dan yang keempat, sistem tenaga listrik yang saling berhubungan atau interconnected dalam suatu jaringan, di mana sistem tersebut memberikan suatu konsekuensi bahwa kegagalan dari setiap komponen dapat mengakibatkan kegagalan pada komponen lainnya. Ancaman besar terkait kualitas daya adalah meningkatnya dorongan produktivitas pada pihak industri. Industri membutuhkan mesin yang lebih cepat, lebih produktif, dan lebih efisien. Menariknya, peralatan yang dipasang untuk meningkatkan produktivitas seringnya menjadi peralatan yang paling sering terganggu karena adanya variasi kualitas daya, atau bahkan sebagai sumber dari permasalahan kualitas daya itu sendiri. Seperti contohnya VSD. Ketika semua proses menjadi sesuatu yang bersifat otomasi, efisiensi kerja mesin dan sistem kontrolnya menjadi semakin bergantung pada kualitas daya. Selain itu, alasan utama ketertarikan kita akan sebuah kualitas dari pasokan daya listrik adalah terkait dengan aspek ekonomi. Terdapat economic impact yang cukup besar pada penyedia energi listrik, pelanggan, dan produsen peralatan listrik. Concern utama dari utilitas sebagai pemasok daya listrik adalah untuk memenuhi kebutuhan daya pelanggan. Kekecewaan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh utilitas dapat menyebabkan dampak finansial yang cukup besar ya bagi perusahaan penyedia listrik. Pelanggan residensial biasanya tidak terlalu terpengaruh secara finansial pada gangguan kualitas daya. Tetapi pelanggan industrial khususnya yang saat ini sudah lebih sadar akan pentingnya kualitas daya listrik yang baik dapat terpengaruh secara finansial. Ada biaya yang cukup besar ketika terjadi gangguan sekecil apapun. Sebuah gangguan yang menyebabkan circuit breaker off sesaat dapat menyebabkan kerugian hingga ratusan juta pada industri skala menengah. Bisa saja si biang off ini menyebabkan sebuah mesin produksi mati, sehingga dibutuhkan waktu 4 jam untuk start kembali. Produsen peralatan kelistrikan saat ini saling berkompetisi, ditambah lagi dengan tendensi konsumen untuk mencari peralatan listrik dengan harga serendah mungkin. Sehingga produsen pun mulai bersaing untuk menambahkan fitur-fitur yang berkaitan dengan ketahanan terhadap gangguan kualitas daya. Sebenarnya, setiap gangguan atau fenomena yang terjadi memiliki penyebab dan solusi yang berbeda untuk meningkatkan parameter kualitas daya yang terganggu dan meningkatkan kinerja peralatan. Pada tahap pengukuran ini, sangat penting untuk semua permasalahan kualitas daya yang terjadi. Saat melakukan pengukuran, wajib untuk mencatat atau merekam dampak terjadinya variasi kualitas daya pada waktu yang sama, sehingga dapat diketahui penyebabnya. Pengukuran kualitas daya biasanya menggunakan Power Quality Analyzer. Selanjutnya, solusi yang memungkinkan harus diidentifikasi pada semua level, baik itu dari sistem utilitas sampai ke sistem pelanggan. Selanjutnya, solusi tersebut harus dievaluasi baik dari sisi teknis maupun sisi ekonomis. Solusi yang optimum bergantung pada jenis masalah yang terjadi, jumlah end user atau pelanggan yang merasakan dampaknya, dan kumpulan dari solusi yang memungkinkan. Baiklah, tadi kita sudah membahas mengenai definisi kualitas daya listrik, perbedaan kualitas daya, dan kualitas tegangan, mengapa kita harus aware dengan permasalahan kualitas daya, serta evaluasi permasalahan kualitas daya itu seperti apa. Sekian untuk materi pendahuluan kualitas daya listrik. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat.